Saudara-saudari yang terkasih, Allah itu maha kuasa sekaligus maha baik. Kekuasaannya digunakan sejalan dengan kebaikannya. Demikianlah juga kebaikannya diwujudkan dalam kekuasaan yang tak terhingga. Dunia dan semesta diciptakan Allah dalam keadaan baik adanya. Tetapi dosalah yang menyebabkan kebaikan tercemar dan kematian terjadi. Iblis yang berkuasa, tidak maha kuasa, tetapi jahat, menggoda dan membuat manusia berdosa seperti yang kita ketahui dari kisah Adam dan Hawa. Bagaimana iblis memutarbalikkan fakta, mengelabui Hawa hingga Hawa jatuh dalam dosa bersama dengan Adam. Sejak itu maka Adam dan Hawa diusir hingga kematian pun terjadi. Ada orang yang bertanya, jika Allah itu maha baik dan maha kuasa, mengapa Allah membiarkan kejahatan dan kerusakan serta malapetaka dan dosa terjadi pada kita? Injil hari ini meneguhkan iman kita akan Allah yang maha baik dan maha kuasa. Bagaimana Yesus sendiri yang berkuasa membangkitkan Lazarus, membiarkan Lazarus mati agar kemuliaan Allah dinyatakan. Ada beberapa orang yang memberi kesaksian bagaimana Tuhan mengubah hidup mereka setelah mereka mengalami keterpurukan dan kedosaan. Juga ada beberapa peristiwa duka yang menjadi peristiwa rahmat sukacita karena orang menyadari kebaikan Allah yang tak terhingga melalui peristiwa duka cita itu. Seorang peziarah Porta Santa tersandung di sebuah basilika. Ia pun bertanya, mengapa Tuhan membiarkannya jatuh justru di tempat suci sedang beribadah, sedang berbakti dan mencari Tuhan. Sepulang dari ziarah ia pergi ke dokter. Ternyata ada masalah tulang tersembunyi yang sangat berbahaya sehingga ia harus segera dioperasi. Seusai operasi dan mulai pulih ia berkata, saya jatuh, tanda dari Tuhan ada sesuatu yang tidak beres di tubuh saya. Seandainya ia tidak jatuh, ia tak menyadari bahwa ada masalah berat dalam tulang dan urat dan syarafnya. Ia bersyukur Tuhan membiarkan jatuh yang menjadi petunjuk pada perawatan yang sangat penting, yang kalau tidak segera ditangani akan berakibat fatal. Kalau mengizinkan sesuatu yang buruk terjadi pada kita, Tuhan mempunyai rencana yang jauh lebih baik. Ia hendak menyatakan kemuliaannya yang lebih agung agar manusia bertobat dan selamat serta menjadi berkat dan bagi sesama. Kalau Tuhan membiarkan putranya disalib, menderita, ada kemuliaan Allah yang akan dinyatakan yang jauh lebih besar, yaitu kebangkitan dan keselamatan umat manusia, kita semua yang hadir di sini. Saudara-saudari yang terkasih, para rasul tahu bahwa Yesus bersahabat dengan Lazarus yang sedang sakit. Mereka berharap Yesus dapat segera datang dan menyembuhkan. Namun Yesus justru menunda waktu, sengaja membiarkan Lazarus mati terlebih dahulu. Karena Yesus tahu apa yang akan terjadi. Maka menanggapi kekhawatiran akan terjadi sesuatu yang buruk, yaitu Lazarus mati, Yesus mengingatkan bahwa peristiwa buruk itu, kematian badan Lazarus, tidak akan membuat Lazarus mati secara rohani dan akhirnya dibangkitkan lagi. Maka Yesus saat terjadi datang ke sana, Yesus pun tergerak hatinya oleh belas kasih. Karena ia pun dikatakan Yesus menangis. Ayat Yohanes 11:35, ayat paling pendek, hanya kan Yesus menangis. Tergerak hatinya oleh belas kasih. Maka Yesus dekat dengan penderitaan manusia.
Yesus menangisi, bisa menangis bersama dengan kita yang sedang berduka cita atau sedang mengalami kesulitan. Dan karena kuasanya, tergerak hatinya oleh belas kasih, kemahakuasaan dan kekuasaan dan kebaikan, sungguh membuat Yesus berdoa kepada Bapanya dan akhirnya membangkitkan Lazarus. Lazarus segeralah keluar. Semua orang kagum menyaksikan. Bisa jadi sebagian lari. Bayangkan kubur terbuka lalu tertutup terikat kain begini lari kan sebagian mungkin ya. Kita tidak diceritakan di situ lari, bisa jadi kalau ada yang dibangkitkan di sini juga begini lari kita ya, mungkin sebagian. Nah, peristiwa ini bangkit. Ketika sudah bangkit lalu Yesus lepaskanlah ikatan-ikatan. Ada ikatan-ikatan yang sempurna. Setelah Yesus berkarya, manusia harus meneruskan karya itu dengan membuka ikatan-ikatan supaya berjalan dengan sempurna. Kehadiran Yesus yang turut berduka hingga menangis membuat sukacita yang tak terhingga. Kemuliaan Allah dinyatakan. Begitu banyak orang menjadi percaya kepada Yesus. Lazarus bukan hanya bangkit, tetapi Tuhan dimuliakan dan banyak orang mengalami diteguhkan serta iman akan kebangkitan diteguhkan. Saudara-saudari yang terkasih, pernah ada suatu cerita yang saya baca. Ada seorang yang anak tunggal, takut sekali kalau pada suatu hari dia sudah mahasiswa, takut ada wajib militer. Anak ini takut sekali. Wajib militer, keluarganya juga takut, ayah ibunya juga takut. Kalau pada suatu hari ada perang dan ternyata wajib militer. Pada suatu hari anak itu naik kuda, latihan kuda, jatuh. Padahal ia pergi ke gereja, berdoa dengan baik, ia berkata, Tuhan, kenapa anak saya satu-satunya jatuh? Sehingga ia harus meringkuk beberapa bulan di rumah sakit karena parah. Sehingga studinya terganggu. Tidak lama kemudian ternyata di cerita itu jatuh perang. Dan semua anak muda seumurnya wajib perang. Dan ia ternyata tidak berangkat perang karena sedang di rumah sakit. Orang tuanya berkata, oh Tuhan membiarkan anak saya jatuh karena ia takut perang. Jadi ada sesuatu. Setiap orang pernah mengalami sesuatu yang tidak dimaui. Kita tidak mau ini, tidak ingin ini, kita mau itu, mau ini, tapi tidak terjadi. Bisa jadi kita bertanya, kalau ada sesuatu yang buruk terjadi pada kita, mengapa Tuhan membiarkan terjadi? Padahal kita sudah berdoa dengan tekun, sesuai dengan ajaran kitab suci dan anjuran gereja. Hari ini kita diteguhkan bahwa Tuhan itu maha kuasa dan maha baik. Ia tahu waktu, ia tahu tempat, dan apa yang terbaik pada kita. Ia akan hadir dalam peristiwa duka untuk mengubahnya menjadi sukacita Injil yang tak terhingga. Walau kejadiannya tidak seperti yang kita inginkan. Ia akan datang dalam peristiwa negatif untuk memberi tanda kepada kita agar melakukan sesuatu yang membuat kita selamat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita percaya pada Tuhan. Kalau ada peristiwa-peristiwa buruk yang akan terjadi, pasti ada kemuliaan Allah yang akan dinyatakan pada kita. Pasti ada berkat Allah yang jauh lebih besar yang akan disediakan dan disajikan untuk kita. Kita dipanggil untuk percaya akan kekuasaan dan kebaikan Allah yang tak terhingga karena kasih dan cintanya pada kita. Maka mari kita percaya kepada Tuhan seperti Marta dan Maria percaya hingga saudaranya yang terkasih yang mati pun bangkit dan hidup kembali.